Halo guys, halo kawan-kawan. Selamat datang dan apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube Mas Syams. Berikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tambahkan kritik saran di komentar dan selamat menikmati. Fujinima Satoru, seorang pemuda berusia 29 tahun, bekerja sebagai seorang penulis manga dan juga sebagai seorang pengantar pizza. Pada suatu hari, saat Satoru sedang mengantar pizza, dia melihat sebuah kupu-kupu berwarna biru dan dia pun mengalami sebuah kejadian yang dinamakan revival. Revival adalah sebuah kejadian di mana Satoru kembali ke 1-5 menit yang lalu dan melihat semua hal yang sudah terjadi terulang kembali. Revival selalu terjadi sebelum kejadian buruk akan muncul. Seakan-akan Satoru dipaksa untuk mencegah hal buruk yang akan terjadi. Saat revival ini terjadi, Satoru langsung mencari hal yang janggal di sekitar jalan. Akhirnya, dia pun menemukan supir yang tertidur saat sedang mengemudi. Satoru pun berhasil mencegah truk tersebut yang akan menabrak seorang bocah. Tetapi dampaknya, malah Satoru yang mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Keesokan harinya, saat Satoru pulang dari rumah sakit, ia disambut oleh ibunya yang bernama Shuichiko Fujinima. Dia datang untuk menjenguk Satoru. Malam harinya, mereka berdua melihat sebuah berita penculikan yang mengingatkan mereka tentang insiden 18 tahun lalu yang telah membuat 2 teman kelas Satoru tewas. Satoru juga teringat dengan Bang Yuki, seorang pengangguran berumur 20 tahun yang sering bermain dengan Satoru saat masih kecil. Dan ternyata, Bang Yuki ini ditangkap atas tuduhan insiden tersebut. Tetapi Satoru sangat tidak mempercayai hal tersebut. Keesokan harinya lagi, saat Satoru sedang berbelanja dengan ibunya, dia mengalami revival. Dia juga menyuruh ibunya untuk mengawasi keadaan di sekitar. Ternyata revival ini mencegah sebuah penculikan anak yang akan terjadi. Malamnya, saat ibu Satoru sedang berbelanja, ia merasa pernah melihat penculik tersebut. Dan penculik tersebut pun mengenal Shuichiko karena dia mengurungkan niatnya untuk menculik saat ia melihat Shuichiko. Ternyata Shuichiko dulunya adalah seorang wartawan yang ikut menyelidiki insiden 18 tahun yang lalu. Dan dia pun sadar kalau penculik sore tadi adalah penjahat sebenarnya dari insiden 18 tahun yang lalu. Shuichiko pun pulang ke rumah. Dia menunggu Satoru dan berniat menceritakan kasus 18 tahun yang lalu dan mengungkap siapa pembunuh sebenarnya. Namun naas, ternyata pembunuh ini terlalu pintar. Dia datang lebih dulu ke rumah Satoru dan membunuh Shuichiko. Saat Satoru kembali ke rumah, ia sangat terkejut menemui ibunya yang telah tewas. Tanpa sadar, dia memegang pisau yang digunakan oleh pembunuh, dan ibu kos yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak, mengira bahwa Satoru lah yang telah membunuh ibunya. Satoru pun langsung lari keluar rumah dan dikejar-kejar oleh polisi, dan saat Satoru berlari, ia mengalami revival ke tahun 1988 sebelum insiden pembunuhan terjadi. Satoru kebingungan dengan hal yang terjadi, tetapi lama-kelamaan ia pun sadar kalau ini adalah revival, dan dia bertekad untuk menyelamatkan kedua temannya yang telah tewas dalam insiden dan juga untuk menyelamatkan ibunya. Pertama-tama, Satoru mulai dengan mengatasi masalah yang ada pada Hinazuki, yaitu korban pertama yang akan menjadi sasaran pembunuhan. Hinazuki Kayo adalah seorang gadis yang sering dipukuli oleh ibunya di rumah, dan dia juga seorang yang pendiam dan sering menyendiri. Satoru mulai mendekati Hinazuki untuk menjadikan dia sebagai temannya. Satoru juga mengajak Hinazuki ke pesta ulang tahunnya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Satoru pergi ke rumah Hinazuki, dan dia sangat kaget karena melihat Hinazuki tergeletak di gudang karena telah dipukuli oleh ibunya. Besoknya, saat di sekolah, Satoru melapor kepada gurunya, Pak Yashiro, tentang kekerasan yang dialami Hinazuki. Ternyata Pak Yashiro juga sudah mengetahui hal tersebut dan sudah pernah melapor kepada Pusat Perlindungan Anak. Tetapi karena kecerdikan ibu Hinazuki, dia selalu lolos saat akan ditanyai. Pada hari Sabtu, Satoru mengajak Hinazuki pergi ke museum agar dia tidak dipukuli oleh ibunya, sekaligus supaya Satoru bisa lebih dekat dengan Hinazuki agar dia bisa terselamatkan. Pada tanggal 1 Maret, hari di mana Hinazuki seharusnya menghilang, Satoru terus menemani Hinazuki, mulai dari menjemputnya di pagi hari dan mengajaknya bermain ke pusat pelayanan anak setelah pulang sekolah. Bahkan Satoru pun berjaga malam harinya di rumah Hinazuki. Alhasil, Hinazuki pun tidak jadi menghilang di tanggal 1 Maret dan dia menjemput Hinazuki di tanggal 2 Maretnya. Pulang dari sekolah, Satoru mengajak Hinazuki ke rumahnya untuk merayakan pesta ulang tahun Satoru.
yang ternyata pada tanggal 2 Maret tersebut juga adalah tanggal ulang tahun dari Hinasuki. Setelah berpesta, Satoru pun mengantarkan Hinasuki pulang. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Satoru mengetahui bahwa Hinasuki absen dari sekolah dan menghilang tanpa jejak yang kemungkinan telah dibunuh. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, Satoru melihat ibu Hinasuki membuang sebuah kantong plastik yang akhirnya dimakan oleh gagak. Nah, di sini tuh sebenarnya yang terjadi tuh gini. Sepulangnya Hinasuki setelah berpesta di rumah Satoru, dia dipukuli oleh ibunya dan dimasukkan ke dalam gudang. Saat malam dini hari, seorang pria datang ke gudang tersebut dan membunuh Hinasuki. Ibu Hinasuki yang ketakutan menyembunyikan tubuh Hinasuki dan memutilasinya setelah beberapa hari, lalu membuangnya begitu saja ke tempat sampah. Dan setelah melihat kantong plastik yang telah dibuang oleh ibu Hinasuki, Satoru pun berlari dan berteriak karena ia merasa telah gagal melindungi Hinasuki. Lalu tiba-tiba saat Satoru sedang berlari, ia kembali ke tahun 2006 di saat dia sedang dikejar-kejar oleh polisi. Ia pun kabur dari kejaran polisi dan bertemu dengan Airi, temannya di tempat kerja. Airi pun membantu Satoru bersembunyi karena percaya bahwa Satoru tidak mungkin membunuh ibunya sendiri. Keesokan harinya, Satoru mengetahui fakta bahwa masa depan telah berubah. Dibuktikan dengan perbedaan tanggal hilangnya Hinasuki yang sebelumnya tanggal 1 Maret menjadi tanggal 2 Maret. Dan dia pun yakin kalau dia bisa kembali ke masa lalu lagi, dia pasti bisa menyelamatkan Hinasuki. Tak lama setelah itu, pelaku pembunuhan ternyata mengetahui bahwa Satoru ada bersama Airi dan dia melapor pada polisi. Satoru pun tertangkap. Tetapi sesaat setelah tertangkap, Satoru pun berharap bisa mengalami revival lagi, dan harapan tersebut pun terwujud. Satoru kembali ke tahun 1988, di mana dia sedang berjalan-jalan dengan Hinasuki di museum. Pada tanggal 29 Februari, sorenya, Satoru menyuruh Kenya dan Hiromi untuk membawa Hinasuki ke pusat pelayanan anak. Dan Satoru pun pergi ke tempat Bang Yuki untuk memastikan bahwa Bang Yuki bukanlah pelaku dari insiden tersebut. Pada tanggal 2 Maret, di hari ulang tahun Satoru dan Hinasuki, Satoru pergi ke rumah Bang Yuki dan melemparkan batu ancaman agar Bang Yuki bisa memanggil polisi dan memiliki alibi supaya tidak dituduh. Setelah selesai berpesta, Satoru tidak membawa Hinasuki pulang, melainkan membawanya ke sebuah bekas bus sekolah untuk melindunginya dari pembunuhan. Malam esoknya, seseorang yang mencurigakan datang ke bus sekolah tersebut. Hinasuki hanya bisa diam dan berharap tidak ketahuan oleh orang tersebut. Keesokan malamnya lagi, saat Satoru dan teman-temannya sedang berkumpul di bus, Hinasuki pun melaporkan kejadian kemarin malam dan membuat Satoru sadar bahwa bus tersebut ternyata tidak aman. Akhirnya, Satoru pun membawa Hinasuki pulang ke rumahnya dan ternyata Shuichiko sudah tahu masalah Hinasuki dan menerima Hinasuki di rumahnya. Keesokan malamnya, Hinasuki diantarkan pulang oleh Satoru dan ibunya. Yashiro dan pusat pelayanan anak ternyata juga berada di rumah Hinasuki. Ternyata sebelumnya, Shuichiko dan Yashiro sudah membuat rencana agar ibu Hinasuki bisa bertemu dengan pihak pusat pelayanan anak. Malam itu juga, pusat pelayanan anak menganggap ibu Hinasuki bersalah karena dianggap lalai terhadap anaknya yang telah hilang selama 3 hari. Setelah itu, datanglah nenek Hinasuki yang akan merawat Hinasuki setelah ibunya ditangkap. Dan nenek Hinasuki juga bercerita bahwa latar belakang ibu Hinasuki suka memukuli Hinasuki, yaitu karena ibunya Hinasuki dulunya juga sering dipukuli oleh ayah Hinasuki, dan dia pun melampiaskan amarahnya kepada anaknya. Setelah kasus Hinasuki selesai, Satoru pun masih harus menjaga 2 target pembunuhan berikutnya, yaitu Hiromi dan juga ayah Nakanishi. Untuk Hiromi, Satoru tidak masalah karena dia adalah teman sekelasnya, tapi untuk menyelamatkan ayah, Satoru sedikit kebingungan karena ayah berada di SD yang berbeda dengan Satoru. Beberapa hari setelah itu, Satoru memutuskan untuk berkenalan dengan ayah, dibantu dengan teman-teman sekelasnya dan mereka pun akhirnya bisa bermain bersama. Satoru pun lega karena akhirnya dia bisa berteman dengan ayah dan Satoru berpikir telah berhasil menyelamatkan ketiga anak target pembunuhan karena pada dasarnya si pembunuh mengincar anak-anak yang kesepian dan selalu menyendiri. Tanpa diduga, Misato yang awalnya anak ribut dan selalu nakal di kelas Satoru, sekarang menjadi pendiam. Hal tersebut dikarenakan Misato pernah menuduh Hinasuki telah mencuri uang makan siang, yang ternyata uang tersebut diambil oleh Misato sendiri. Karena hal ini pun, Satoru jadi cemas kalau Misato yang akan dijadikan target pembunuhan. Suatu hari, Misato diajak oleh Pak Yashiro untuk menyemangati klub hoki. Satoru pun mengikuti mereka.
Di tempat pertandingan hoki, Satoru yang mengikuti Misato ke toilet tiba-tiba bertemu dengan Pak Yashiro yang mengatakan bahwa Misato telah pulang. Akhirnya, Satoru pun malah ikut pergi dengan Pak Yashiro. Di mobil, sebuah fakta benar-benar terungkap bahwa ternyata tersangka yang berusaha membunuh 3 anak sebelumnya adalah Pak Yashiro sendiri. Ya, benar, gurunya Satoru. Pak Yashiro menjelaskan bahwa alasan dia membunuh anak-anak tersebut adalah karena alasan gaib. Dia bisa melihat benang laba-laba di atas kepala beberapa anak tertentu dan membunuhnya karena dia yakin anak itu akan membawa kesialan pada Pak Yashiro. Yashiro menganggap bahwa Satoru telah menggagalkan semua rencananya dan lama-kelamaan Yashiro pun melihat benang di atas kepala Satoru yang akhirnya membuat Yashiro mencelakai Satoru, membuat Satoru dan mobil yang dinaikinya terjun ke sebuah sungai. 15 tahun kemudian, setelah kejadian tersebut, ternyata Satoru masih bisa diselamatkan, tapi dia mengalami masa koma yang panjang sekali sampai 15 tahun lamanya. Selama itu, Suichiko, ibunya Satoru, terus merawat Satoru hingga ia siuman kembali. Dan saat Satoru siuman, ingatan dia menjadi kacau dan melupakan kejadian 15 tahun yang lalu. Beberapa teman kecil Satoru pun menjenguk, seperti Kenya, Hirumi, bahkan Hinazuki yang telah menikah datang dengan anaknya. Beberapa hari kemudian, Yashiro ternyata datang ke rumah sakit dan mengobrol beberapa hal dengan Satoru. Satoru yang kehilangan ingatan pun tidak masalah dengan Yashiro yang datang. Tidak lama kemudian, Yashiro mengajak Satoru ke atap rumah sakit, dan saat di atap, Satoru mengatakan kepada Yashiro bahwa sebenarnya ingatannya sudah kembali. Yashiro menanyai Satoru kenapa dia bisa dengan tepat menebak semua rencananya dan mengagalkan semua rencananya. Satoru pun menjelaskan bahwa ia memang tahu tentang masa depan. Yashiro pun mengancam akan membunuh Satoru, namun Satoru tidak takut. Satoru yakin bahwa Yashiro telah menganggap Satoru lah yang mengisi kekosongan di hati Yashiro, sehingga Yashiro tidak akan bisa membunuh Satoru meskipun ia telah koma selama 15 tahun. Lalu tanpa diduga, Satoru membawa kursi rodanya ke pinggiran atap, dan tanpa diduga pula ternyata Yashiro memegangi Satoru, mencegah dia yang akan melompat dari gedung. Di sini pun terbukti, Satoru menjelaskan lagi bahwa Yashiro tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Yashiro pun mengakuinya, tetapi dia malah melepaskan pegangannya pada Satoru dan membiarkan Satoru jatuh dari gedung. Yashiro ternyata sudah bersiap-siap untuk melompat dari gedung juga, dan dia kaget saat melihat ke bawah. Ternyata Satoru masih selamat dibantu dengan teman-teman dan ibunya. Ternyata semua ini sudah disiapkan oleh Satoru dan teman-temannya. Tidak lama kemudian, Yashiro pun ditangkap oleh polisi. Setelah semua kejadian itu, Satoru sadar bahwa ia telah kehilangan masa 15 tahun hidupnya. Tetapi ia tidak pernah menyesali itu, karena dia berhasil menyelamatkan semua teman-temannya. Satoru pun kemudian sukses menjadi seorang penulis manga, dan tidak lama kemudian ia pun bisa kembali bertemu dengan Airi. Tamat.